Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atri Murni dalam channel Atri.Dodi Official. Guys, kali ini saya kedatangan tamu istimewa nih guys. Siapakah dia? Perkenalkan dulu. Oke, saya kenalkan, saya Wiro Irawan, saya alumni broadcasting angkatan 2013. Oke, Wiro Irawan. Ya, saya ingat banget nih sama kamu. Wiro Irawan, hal yang paling kamu ingat dengan saya apa sih? Aduh. Waduh, HP malah petaka sih di sini. HP ya? HP. Kenangan terindahnya HP. Pacar saya diputusin. Tapi itu paling seru ya. Besi. Tapi ada hikmahnya kan? Ada hikmah. Terkadang suatu tragedi itu bisa jadi lucu. Iya. Sekarang bisa ditertawain walaupun dulu ditangisin ya. Dulu kan kesel kan dulu. Iya. Sekarang ya lucu aja. Iya, lucu-lucu aja ya. Wiro tamat dari SMK 3 ambil jurusan broadcasting. Kamu kuliah nggak sih? Kuliah di mana? Amikom, Jogja. Oh, Amikom Jogja. Berapa tahun sih kuliah di sana? 4 tahun. S1 ya? S1. Gelarmu apa sekarang? Eskom. Alhamdulillah Eskom lah. Tapi saya pernah kunjungi kamu loh ke Jogja. Ingat gak sih? Pernah dong. Ingat. Tahun 2016, 2017 di ya. apa namanya? PP apa itu? P4TK. Yogyakarta Seni dan Budaya waktu itu. Namanya waktu itu. Di Ngaglik Kaliurang. Ingat. Kamu pernah berkunjung juga kan? Pernah. Tapi tetap ingat, Ibu Atri nggak pernah dilupakan. Iya, karena momen-momen tertentu jadi niat banget sini tadi kan. Iya. Memang Bu Atri niatin gitu. Pas belajar dengan saya, diniatin. Ini siapa lagi nih? Waduh. Oke, Wiro, terima kasih udah berkunjung ke sekolah, menjumpai saya, merasa terhormat saya. Saya dong yang terhormat. Nah, Wir, kamu kan udah tamat, udah Eskom sekarang. Nah, kegiatanmu apa sih? Kalau sekarang kerja jadi animator di ruang guru. Animator. Oh. Tapi animatornya kan motion. Kepikir nggak selama ini kamu tuh akan menjadi seorang animator? Sebenarnya kalau cerita nggak pernah kepikir sih. Awalnya kan dulu pengennya IKJ kan. Tapi ya realistis aja, IKJ kan mahal. Saya juga tidak sepintar itu juga untuk mengejar beasiswa di sana. Terus karya juga ya ibu tahu lah karya saya biasa-biasa aja waktu itu ya. Waktu itu, kalau sekarang kan udah beda ceritanya. Terus ya apa tadi ya, lupa tuh. Ya nggak jadi ke IKJ. Terus karena realistis saja. Terus daftar di Jogja. Terus maksudnya pengennya di itu di mana ya, yang di Jogja itu isi bukan apa yang namanya sekolah broadcasting itu, lupa. Oh iya, yang Pak Jo ya. Ya, apa tuh? Saya juga lupa. MMTC. Nah, pengennya MMTC, tapi karena MMTC kan nunggu dulu tuh hasil tesnya. Tapi di sana banyak beasiswa juga kan? Ya lumayan. Terus karena malas nunggu hasil tesnya, coba-coba daftar di Amikom, tembus. Sama jurusan yang dipilih, sistem informasi kan. Terus pas udah lulus dilema nih, milih yang mana, nunggu yang mana, karena harus ada kepastian kan kita milih yang mana. Ya udah milih Amikom. Tapi nggak nyesal ya di Amikom? Nggak nyesel karena Amikom tuh bisa ngasih kita wadah untuk misalkan kita pinter After Effects dan lain-lain, kita tuh banyak wadah di sana. Kayak banyak tempat untuk kita bisa salurin di sana. Ada tempat magang khusus juga. Keren juga gitu. Iya, keren juga di Amikom. Nah guys, sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, sekarang menjadi animator di ruang guru. Sebenarnya saya bangga sih sebagai guru kamu kan. Salah satu alumni saya, anak saya yang saya nggak pikirkan juga karirnya sampai sejauh itu kan. Sekarang menjadi animator di ruang guru. Pasti ada jejak-jejak sebelum itu. Nah, sebelum kamu berkecimpung di ruang guru, kamu di mana dulu? Nah, dulu awalnya pas masih kuliah itu saya kan ngasisten nih, jadi asisten dosen, ngajar editing, ngajar ya kayak gitulah, ngajar broadcasting dan lain-lain mata kuliah. Terus
terus ada tawaran nih dari dosen MSP lagi buka itu studio animasi kan, lagi buka lowongan untuk bantu visual efeknya Aji Saka. Terus aku bilang sempet minder dong karena kita tahu kan kualitas gimana. Pada saat itu kuliah apa sih skill yang tertinggi. Terus aku bilang aku nggak terlalu pintar After Effects-nya, ya itu kamu mau belajar. Ya udah, aku terima. Setelah magang kalau nggak salah 6 bulan, terus ekspektasinya kan itu waktu itu masih kuliah? Masih kuliah. Masih kuliah. Di semester berapa ya? 7. Masih hampir-hampir mau keluar ya? Tinggal skripsi lah. Itu barengan tuh magang di MSP barengan sama ngasisten, jadi asisten dosen. Jadi aktivitas sibuk. Soalnya sebelum masuk magang itu bilang ke dosen pembimbingnya itu, aku masih banyak jadwal ngasisten gimana. Katanya nggak apa-apa kalau ngasisten. Yang penting kamu kalau udah ngasisten masuk aja magang. Ya udah. Yang penting proyek selesai gitu kan. Terus dari sana setelah 6 bulan lebih lah, mereka awalnya kan 3D kan, 3D. Terus karena kita tinggal 4 orang di sana, 2 orang dinaikin. Waktu itu masih 3D ya? Sekarang masih 3D juga? Sekarang 2D. Terus dipindahin ke suruh belajar kompos 2D. Karena basic kita di bawah After Effects. Jadi dilempar ke atas compositing. Jadi masuknya 2D visual effect compositing. Jadi belajar kompos. Seminggu awal belajar, untung seniornya baik banget kan. Jadi nanya-nanya. Jadi terus aku ingat banget pertama kali kerja dapat proyek besar Satria Bumi Nusantara kan. Saya kenal tuh. Itu proyek besar banget kan. Proyeknya pemerintahan MDR. Terus bingung kan. Kita baru pertama kali ngompos, nervous, insecure sama apalagi karya orang-orang MSP studio kelas berkelas banget kan. Terus belajar terus step up. Akhirnya setelah banyak dapat pengalaman di sana hampir 1,5 tahun lah. Udah banyak udah merasa kompos tuh udah nggak kayak beban, jadi kayak tantangan udah mulai kurang. Udah dulu kan jadinya tantangan untuk gimana caranya nyelesain. Sekarang gimana caranya bikin ini bagus. Itu perbedaan. Udah ke kualitas ya. Jadi kalau dulu ya udah yang penting proyek selesai ya kan, sesuai dengan permintaan klien. Kalau sekarang berarti udah ke ini ke apa istilahnya, udah ke brand. Iya. Udah menunjukkan saya harus bagus. Saya harus bagus. Terus kalau kita nemuin shoot yang notabene yang udah pernah kita temuin walaupun itu beda project, itu kita jadi merasa biasa gitu. Kita lihat dulu nih storyboardnya. I see. Jadi kita udah merasa, aku pada saat itu udah merasa di level aku udah step up banget. Nah, jadi berarti sekarang mayornya ke animasi ya? Animasi. Terus lucunya setelah itu ada tawaran lowongan pekerjaan dari Ruang Guru. Kita ikut nih. Padahal aku basicku bukan animasi sekali. Jauh banget, bukan animasi banget. Malahan kayaknya yang nggak animasi kan bisa kita label animator, itu nggak mungkin nggak bisa gambar. Iya. Mungkin aku salah satu animator yang nggak bisa gambar. Saya tahu betul gimana gambar tangan kau. Ya, jelek banget. Terus setelah keterima di Ruang Guru kan ada training. Saya memang sebenarnya pengen nyari hal baru kan. Saya dasarnya memang udah ngerti sedikit mana motion. Karena perbedaannya animasi frame by frame itu kan digambar. Nah, saya pada saat di MSP Studio itu kompos, nambah efek kayak grading, kayak gitu. Nah, kita kan nggak gerakin nih. Iya. Nah, sedangkan di Ruang Guru pas bergerak. masuk mulai dari kedipan mata sampai alis itu kita gerakin. Kemudian itu harus ada naturalnya juga. Iya. Harus ada perasaan juga masuk ke sana seolah-olah hidup kan? Seolah-olah hidup, seolah-olah kita
kadang ketika kita untuk mengumpulkan pekerjaan kita, ketika kita merasa wah ini kayaknya kurang, itu kayak ngeganjel gitu. Iya. Soalnya tugas kita sebagai animator kan untuk menghidupkan. Iya, menghidupkan yang mati ya, menghidupkan yang tidak bergerak. Nah, kalau kita bicara masalah animasi ya, kalau kita misalkan ngambil video gitu, 1 detik 1 frame ya, 1 frame 1 detik atau 1 frame ya, itu ada 24 1 detik ya, ada 24 frame kan gitu kan. Kalau kita misalkan kita bicara masalah video, itu otomatis sudah diolah oleh alat. Iya kan, misalkan kamera kita, ini kita udah diolah. Sementara kalau animasi kita yang membuat gerakan-gerakan gitu kan. Oke, semakin menarik Pak Wiro. Kita lanjut setelah ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, jadi sekarang udah konsisten dengan profesimu. Jadi kamu sekarang secara tidak kamu sadari kamu seorang animator dong. Yes, animator. Animator ya, bukan lagi eskomnya nih. Bukan. Bukan lagi eskomnya. Tapi yang namanya gelar tetap menjadi background ya. Background. Walaupun nggak ditanya juga. Iya, walaupun nggak ditanya juga. Karena perbedaan birokrasi dengan profesional, kalau profesional ditanya pengalamanmu. Bukan ijazahmu, walaupun nanti ijazah memperkuatmu di masyarakat. Kalau kamu berasal dari daerah Bengkulu Utara kan, Bengkulu Utara, ternyata putra daerahmu ada animator nih di ruang guru, jarang-jarang loh. Nah, kamu tertarik ke ruang guru tuh gimana sih? Karena jujur di MSP tuh bisa 1 bulan kita kan PH kan, production house, nunggu project. Di MSP proyeknya kan luar negeri, internasional kayak gitu. Nah kadang ada, kadang enggak. MSP saya kerja, apalagi di masa pandemi kayak gini, itu bisa 1 bulan saya cuman tidur dong di kamar tapi gaji masuk. Saya merasa tuh. Saya suka loh. Mungkin bagi sebagian orang enak, tapi bagi orang-orang kayak saya suka. Tapi bagi orang yang pekerja kreatif terus masih haus akan ilmu lah, karya ya. Itu merasa wah kayaknya harus step up nih. Apalagi kalau di sana kan juga efek-efek yang berat banget itu kan mayoritas dikerjain oleh senior kan. Paling kita kayak dikasih template terus kita otak-atik sendiri. Nah kalau di ruang guru saya kan nggak punya senior, nggak punya temen, orang baru lah. Kayak ya masyarakat baru lah masih. Jadi gimana pun caranya. Tapi ruang guru kan pada muda semua tuh. Ya muda-muda semua. Jadi enak bekerja sama orang yang setara, satu generasi, satu circle orangnya. Walaupun ada yang udah nikah ya, tapi tetap masih muda lah, masih di bawah 30-an kayak gitu. Jadi kayak merasa butuh tekanan lah dalam hidup. Pressure-nya tinggi ya. Karena aku udah merasa di kantor lama, bukannya nggak nyaman atau apa, aku merasa di kantor lama tuh terlalu enak banget. Itu enak banget. Itu kantor pertama, pengalaman kerja pertama, tapi kantor terenak. Enak banget sih. Pressing kurang berarti ya. Walaupun ada pressing, tapi pressing itu nggak nyampai bikin kita kayak sekarang. Aku bisa tidur nggak nyenyak kalau VLP ku, SIM ku belum selesai. Gitu. Kalau di sana kita dikasih 1 shoot, 1 orang 1 shoot deadline 3 hari. 1 shoot tuh paling 5 detik atau 3 detik. Cepet dong kita karena kita kompos nggak gerakin. Di ruang guru kita dikasih 1 menit 1 scene 1 menit scene itu kita dikasih deadline 3 hari atau 2 hari, mulai dari kedipan mata semuanya, mulut ngomong, mungkin kening berkerut, itu kita yang gerakin. Jadi menghidupkan yang mati ya. Jadi kita pressure-nya besar. Ketika kita berhasil menyelesaikan itu, kita udah kepuasan tinggi dong. Kepuasannya tinggi kan. Jadi merasa berhasil lah ya. Itu sih. Itu sebenarnya prinsip orang berkarya ya. Jadi di saat karyanya sempurna, kepuasan itu nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Bisa dibandingin. Jadi kamu sekarang prinsipnya kayak bola ya. Semakin tekanannya tinggi, lambunganmu pun semakin tinggi ya. Jadi semakin kuat tekanan yang diberikan, lambunganmu akan semakin tinggi. Berarti
sebagian orang kan nggak suka dikasih tekanan dalam hidupnya kan. Sebagian orang dalam pekerjaan dia nggak mau ada pressing. Tapi sebagian orang malah terbalik. Ya, kalau di suatu pekerjaan tidak ada pressing jadinya monoton. Monoton banget. Nah, jadi nggak ada perkembangan. Ya. Nah, terutama untuk mereka pekerja kreatif. Iya. Ya, seperti kamu sekarang. Nah, yang membuat kamu membedakan animasi dengan pekerjaan yang lain mungkin menurutmu? Sebenarnya kalau animasi kan ada 2 jenis. Ada animasi frame by frame, ada juga animasi yang jadinya motion. Nah, kayak motion grafik dan lain-lain. Nah, itu perbedaannya sebenarnya cuma di teknik sih. Tekniknya ya kalau misalkan yang motion grafik bisa kita kategorikan tekniknya itu cut out yang kita gerakin sendiri. Nah, kita gerakin sendiri, nggak frame by frame banget lah, nggak digambar, kita gerakin gambar yang udah jadi, itu motion. Masuk animasi juga, tapi beda golongan lah. Nah, kategori yang pertama yang utama itu animasi, anime. Jenis anime itu kita gambar frame by frame. Jadi kita gambar dalam 1 detik itu 25 frame. Jadi seperti yang kita bicarakan tadi ya Bu, dalam mata kita itu bisa termanipulasi oleh 12 gambar ketika digerakin bersamaan. Itu bisa jadi sebuah video. Nah, setelah konsep ketika kita membuat sebuah animasi anime. Jadi kita gambar nih. Jadi misalkan pergerakan 1 frame kita gambar 1 tinju minimal itu 12 frame kan. Jadi kita harus gambar minimal 12 gambar. Itu dengan posisi yang berbeda. Ya gerakin kayak gini. Iya. Set Ya, gitu. 1, 2, 3 sampai 1 detik 25 frame. Satu pergerakan kayak gitu biasanya. Jadi kalau itu hitungannya per frame ya. Kalau untuk jasa animator ada gaji tetap. Itu hitungannya yang per frame itu insentifnya. Insentif pekerjaan. Biasanya kan insentif lebih gede ya. Iya, insentif bisa 2 kali lipat dari gaji tetap loh. Iya, jadi terkadang makanya ketika kita disuruh tidur saja di rumah, kita tidak ada insentif nggak ada. Iya. Ya nggak bisa bohong lah ya, everything about money. Hidup butuh uang ya, realistis hidupnya ya. Oke, Miro, terima kasih atas ceritamu. Sebenarnya banyak yang mau saya tanyakan, tapi ya nanti ya kita sambung lagi. Mungkin suatu saat saya panggil ke sini sebagai penyemangat untuk adik-adikmu. Boleh. Oke, terima kasih sudah menonton kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.